di suatu tempat di lereng Gunung Kerinci. Di rumah sederhana namun cukup besar, udara juga cukup dingin dengan sedikit berkabut, dan persawahan terlihat remang terkena cahaya bulan. Terlihat sosok lelaki duduk di kursi teras. Dek, abang buatin kopi ya. Iya bang, tumben pengen kopi bang. Iya dek, kopi susu ya dek. Tunggu sebentar ya bang. Beberapa saat kemudian kopi sudah siap. Abang merokok lagi ya? Abang lagi mikirin apa sih? Ucap wanita itu menghampiri. Tidak ada dek. Sudahlah, masuk saja, nanti anak-anak ikut keluar. Ya sudah bang, jangan kelamaan di luar ya. Iya dek, nanti abang menyusul. Suara pintu tertutup. Jahanam. Aku merasakan firasat yang tidak enak. Apakah keputusanku ini benar masuk ke dalam dunia spiritual? Aku ini penakut awalnya jika berurusan dengan para demit jahanam itu. Entah kenapa aku kok sekarang malah lebih nyaman di dunia tersebut ya. Apa aku telah ketularan Tori dan Jaka? Jahanam mereka itu. Batin Bon sambil melamun. Seketika lamunan Bon langsung buyar saat Bon merasakan kehadiran sosok mendekat secara sembunyi-sembunyi. Hei jahanam, mau sampai kapan kau bersembunyi? Ada apa kau kemari? Anda semakin peka saja Tuan Bon, balas sosok lelaki parubaya menggunakan jas loreng putih, berbadan tegap dan juga tampan. Ada perlu apa kau kemari? Jangan sampai kehadiranmu mengundang makhluk lainnya. Aku tidak mau keluargaku diganggu. Tenang saja Tuan Bon, hal itu tidak akan terjadi. Maaf Tuan Bon, kami ingin minta bantuan Anda. Bantuan apa Limung? Aku tidak yakin bisa membantumu jika itu berurusan dengan dunia spiritual. Tuan Bon, ini berkaitan dengan pusaka Yang Mulia Kayo. Kali ini pusaka Yang Mulia Kayo semuanya kembali hilang. Jadi sekali lagi kami minta bantuan Anda Tuan Bon. Limung, kau seharusnya tahu masalah itu bukanlah urusanku. Itu tanggung jawabmu tahu. Bagaimana bisa kalian kecolongan lagi? Kenapa pula kau tidak minta bantuan Jaka saja? Jika saja Tuan Jaka ada di dekat sini, sudah pasti aku minta bantuannya Tuan. Kami tidak bisa mempercayai orang lain kecuali Anda Tuan Bon. Pintu kembali terbuka. Loh, ada tamu. Kok abang tidak bilang-bilang sih? Mari masuk saja. Di luar dingin loh, tanya istri Bon. Terima kasih Nyonya, biarlah kami di luar. Ada percakapan penting yang akan kami bahas. Ini soal pekerjaan Nyonya, balas Liwung. Oh alah, soal pekerjaan ya. Ya sudah, mau minum apa mas? Istri Bon langsung memaklumi karena pekerjaan Bon berkaitan dengan rahasia. Terima kasih Nyonya, tidak perlu repot-repot. Anda begitu baik. Dek, abang mau keluar dulu. Mungkin malam ini abang tidak akan pulang, dek. Ya sudah jika begitu bang. Hati-hati ya bang. Tuan Bon, ucap Liwung lirih. Setelah persiapkan diri, Bon kemudian pergi bersama Liwung. Tuan Bon, saya ucapkan terima kasih karena bersedia memenuhi permintaan saya. Sudahlah. Ayo ke padepokan terlebih dahulu. Tentunya tidak mungkin aku sendiri kan? Baik, terima kasih Tuan Bon. Bon menyalakan motor bebeknya dan melaju menuju padepokan Guntur Geni. Tentu saja kendaraan bermotor Bon bukan apa-apa dibandingkan kecepatan Liwung. Malam itu sekitar pukul 10, aktivitas di padepokan masih terlihat. Para instruktur spiritual sedang mengajarkan pemahamannya kepada para murid-muridnya.
Suasana dingin malam itu tidak menghentikan aksi belajar mengajar tentang pemahaman spiritual. Meskipun murid di padepokan tidaklah banyak, tapi mereka adalah bakat-bakat hebat yang memang memiliki potensi dalam bidang tersebut. Seseorang mengetuk pintu ruangan khusus Ki Sabto. "Guru besar, 3 sosok tamu datang mencari Anda," ucap Ki Salakgede. "Oh, persilahkan mereka masuk, Ki Salak. Antarkan ke ruang tamu." "Baik, Guru besar." 3 orang dengan badan yang tegak, salah satunya mirip orang negro dengan rambutnya yang keriting. 2 lainnya memiliki kulit sawo matang dengan otot-otot yang kekar. Mereka menggunakan jas dan pakaian yang cukup formal. Ki Joyo Winoto, Ki Setia Alam, Ki Jagat Segoro, Ki Salakgede, dan Ki Babat Alas mendampingi Ki Sabto menemui tamu misterius itu. "Ada apa kalian kemari? Dan tidak biasanya kau juga keluar dari wilayahmu. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ki Sabto. "Sebelumnya kami minta maaf jika kedatangan kami mengganggu. Akan saya sampaikan secara langsung pada intinya. Kami minta bantuan Anda, Tuan. Ini menyangkut pusaka Yang Mulia Kayo yang kembali dicuri. Kali ini semua pusaka Yang Mulia Kayo dicuri dan tidak menyisakan satupun. Kami memang tidak becus menjaganya. Pencuri itu lari dan masuk ke alam kelinci. Kami berempat saja tidak akan bisa menangani apa yang terjadi di alam kelinci. Jadi kami minta bantuan Anda, Tuan," ucap Maung. "Oh, bukankah kalian pernah kecolongan? Bagaimana bisa hal itu tidak membuat pelajaran untuk kalian? Lalu, kenapa kau ikut kemari, Pangcer? Kau bahkan sebelumnya enggan untuk beranjak dari makam Yang Mulia Kayo," tanya Ki Sabto. Mustika kesayangan Yang Mulia Kayo juga telah dicuri, dan pencuri itu bisa mencurinya dariku. Sosok itu bukan sembarangan. Jika saja kami mampu untuk mengurusnya, kami tidak akan meminta bantuanmu," balas Pangcer. Kau bahkan juga kesulitan, Pangcer. Siapa sosok ini sebenarnya?" "Selain kami ingin minta bantuanmu, kami juga ingin menanyakan satu hal padamu. Karena aku merasakan sosok itu adalah manusia," terang Pangcer. "Manusia? Apa kau yakin tentang itu, Pangcer?" "Ya, aku yakin soal itu." "Guru besar, ini..." ucap Ki Setia Alam. Sepertinya ini akan sulit. Praktisi spiritual di wilayah ini mungkin hanya padepokan Guntur Geni yang terlihat, tapi ada beberapa sosok ahli spiritual yang tersembunyi. Ada beberapa, tapi kebanyakan mereka bergerak secara individu. Jika ini berkaitan dengan manusia, aku akan membantu kalian. Ki Joyo, ikutlah denganku. Yang lainnya tetaplah di sini." "Baik, Guru besar." "Lalu, di mana Liwong sekarang?" tanya Ki Sabto. Bersamaan dengan itu, sebuah motor bebek hitam datang dan membuat rombongan Ki Sabto menengok ke arahnya. Disusul oleh Liwong kemudian. Kalian juga ingin melibatkan Pon?" "Jika soal itu idenya Liwong," sahut Engon. "Salam Tuan dan semuanya," sapa Liwong. "Liwong, kenapa kau melibatkan Pon juga?" "Maaf Tuan, saya pikir Tuan Bon lebih familiar dengan alam kerinci dan juga kemampuannya sangat dibutuhkan. Jadi saya minta Tuan Bon untuk membantu serta."
Sebetulnya jika Pak diturun tangan langsung, aku mungkin tidak dibutuhkan. Tapi aku sudah di sini. Jangan buang-buang waktu. Ayo berangkat sekarang juga, sahut Bon. Ya sudah. Ayo berangkat sekarang, ucap Ki Sabto. Terima kasih telah bersedia membantu kami, Ucap Liwung mewakili para pengawal Raja Kayo. Mereka langsung bergegas berangkat setelah melakukan persiapan. Malam itu, mereka langsung pergi meninggalkan padepokan dan menuju ke lubang gaib Gate Hole di semesta gaib yang luas. Semesta gaib Gunung Kerinci. Tiba-tiba tempat bergetar. Sosok naga besar menghampiri rombongan Ki Sabto. Salam Tuan, sapa Kalungga. Oh, halo Kalungga, balas Ki Sabto. Aku tahu kalian ingin pergi kemana. Aku hanya ingin mengatakan berhati-hatilah dan semoga berjalan dengan lancar. Hehehe, ucap Kalungga. Lalu rombongan Ki Sabto kembali melakukan perjalanan. Tentunya ada kontak percakapan batin antara Ki Sabto dan Kalungga. Entah informasi apa yang diberikan Kalungga, tapi hal itu membuat raut wajah Ki Sabto menjadi serius. Sementara itu di alam Kerinci, lokasi di Istana Jagratara, kemunculan Gabon dan Roka telah diketahui oleh Talus. Hal ini membuat Talus agak gelisah. Ditambah lagi, hampir setengah pengikut Talus telah pergi. Bagaimana bisa mereka selamat? Tidak mungkin mereka bisa lolos dari buku jiwa, keparat, ucap Talus. Tuan, aku menduga salah satu dari mereka pasti telah menaklukkan dunia buku jiwa. Meskipun aku tidak tahu seperti apa itu buku jiwa, tapi aku rasa hanya itu dugaan yang masuk akal. Hei, jika kau tidak tahu apa itu buku jiwa, bisa-bisanya kau mengambil dugaan seperti itu. Ditambah lagi, aku pernah mendengar bahwa mereka yang masuk ke alam buku jiwa, lalu buku jiwa dalam keadaan tertutup, mereka tidak akan bisa keluar dari buku jiwa, ucap beberapa petinggi Jagratara. Aku sudah memastikan mereka tidak akan bisa lolos dari buku jiwa. Kemungkinan buku jiwa kembali muncul dan berhasil dimurnikan oleh seseorang. Semenjak kemunculan naga emas misterius itu, aku menjadi was-was. Aku rasa ini ada hubungannya dengan naga emas itu, terang Talus. Gara-gara dia juga anakku mati, sial. Tidak hanya itu, klan Meduku bahkan di blacklist dari Palelangan. Anakku juga menjadi cacat karena kehilangan salah satu lengannya. Ngomong-ngomong, di mana makhluk keparat itu? Kalian semuanya tidak perlu khawatir. Naga emas itu telah berani menghinaku karena menolak penawaranku. Jika bertemu dengannya, kalian boleh melakukan apapun padanya. Sekarang, ini yang menjadi masalah besar adalah Gabon dan Roka. Klan Zendan juga kembali diambil alih oleh mereka. Sekarang kita kesulitan untuk mendapatkan informasi lagi, ucap Talus. Hehehe, apa kau sedang kebingungan, Talus? Kau lagi Baduya. Silakan duduk, sambut Talus dengan ramah, disambut juga oleh para petinggi Jagratara. Hehehe, terima kasih. Kalian terlalu baik. Hehehe, balas Datuk Baduya. Apa yang membawamu kali ini, Baduya? Entah kenapa setiap kedatanganmu selalu membuatku senang. Ucap Talus. Hehehe, kau memang sangat sensitif, Talus. Aku mendengar kegelisahanmu itu. Kau khawatir dengan para bawahanmu yang membelot, bukan? Tidak perlu khawatir. Kebetulan aku sedang mengajarkan murid-muridku. Sebagai sarana latihan,
Aku akan membantumu menangani masalahmu. Bagaimana? Datuk Baduya menawarkan. Suatu keberuntungan yang besar. Dengan senang hati Baduya. Aku sempat khawatir tidak bisa menandingi Gabon dan Roka. Tapi adanya dirimu, aku tidak perlu khawatir lagi. Dengan senang hati, Talus. Datuk Baduya adalah sosok manusia sakti yang tidak diketahui banyak orang. Hilangnya pusaka Raja Kayo juga karena ulah manusia satu ini. Bahkan saat di pelelangan saat itu, sosok yang ada di bilik nomor 1 adalah Datuk Baduya, manusia sakti yang tidak mudah dikalahkan oleh Tori dan lainnya saat itu. Beruntungnya saat itu rombongan Tori tidak menyinggungnya. Sementara itu di lokasi Gabon, Roka dan lainnya berada. Saat itu Gabon sudah mengumpulkan semua anggotanya. Perang dengan Talus bisa dilakukan kapan saja. Kakak, kapan kita akan bergerak? Tanya Gamon. Secepatnya, tapi tidak untuk hari ini. Balas Gabon. Kita tidak bisa gegabah, Gamon. Moral para prajurit yang baru saja bergabung masih melemah. Jika kita bertindak sekarang, itu bukan keputusan yang tepat, sahut Bakara. Ajari dia, Bakara, biar otaknya tidak bodoh. Jangan bilang begitu, kakak. Aku hanya sedikit bodoh saja. Seseorang datang. Gabon, semuanya sudah dipersiapkan. Kita bisa bergerak kapan saja. Tapi sebelum itu aku mendapatkan informasi. Ada sosok manusia kuat yang mendukung Talus. Sepertinya perang ini tidak akan mudah, Gabon, ucap Roka yang tiba-tiba muncul. Aku tidak peduli siapa yang mendukung Talus. Aku bersumpah akan meremukkannya, balas Gabon. Kebencianmu sama besarnya denganku, tapi jangan gegabah, Gabon. Aku tahu itu, Roka. Aku mengandalkanmu. Anggota kami akan bergerak lebih dulu. Kami memastikan semuanya sesuai apa yang kita rencanakan. Roka kemudian pergi. Saat waktunya tiba, kau akan merasakan kematian yang paling menyakitkan, Talus, batin Gabon. Gabon tidaklah begitu mendendam jika hanya soal dirinya dijebak oleh Talus saat itu. Yang membuatnya begitu menyimpan dendam adalah fakta bahwa para tetua dari klan Barba telah dibunuh oleh Talus. Beruntung Gamon tidak dibunuh, karena Gamon masih bisa dimanipulasi oleh Talus. Sekali lagi, alam Kerinci akan mengalami peperangan besar yang menimbulkan banyaknya jatuhnya korban. Saat ini ada 4 kerajaan besar, Jaladi, Janaloka, Jagratara, dan satu lagi negara Singa Terbang. Di wilayah Jagratara, suara keramaian dan hiruk-pikuk kota Jagratara seolah tidak pernah berhenti. Dari seluruh kota, di setiap kerajaan, kerajaan Jagratara masihlah menjadi pusat kota terbesar di seluruh alam Kerinci. Pasalnya, sudah puluhan atau ratusan tahun, kota Jagratara adalah tempat pusat perdagangan dan juga banyak lokasi hiburan yang paling lengkap di seluruh wilayah. Tidak hanya itu, kota Jagratara juga menyediakan berbagai macam keperluan yang beraneka ragam yang dibutuhkan oleh makhluk yang ada di alam Kerinci, seperti tunggangan, senjata spiritual, pelayanan jasa, dan barang langka yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Dan yang paling populer adalah tempat pelelangan. Banyak hal yang dilelang, seperti senjata, perlengkapan perlindungan diri, ada juga budak, dan sesuatu yang tidak lazim lainnya. Dalam keramaian di kota Jagratara, di balik bayangan beberapa anggota misterius melakukan pengintaian. Orang-orang ini adalah para anggota terlatih dan profesional. Mereka ahli dalam menyelinap dan mengumpulkan informasi. Tentu saja mereka memiliki keahlian khusus, yaitu membunuh. Mereka adalah para anggota dari organisasi Zendan dari klan Zen.
Pemimpin tertinggi saat ini adalah Rozan yang telah memadatkan jiwa merah peringkat kedua dan leluhurnya yang bernama Roka. Zendan juga masih diketuai oleh Auka. Dialah satu-satunya yang lebih memahami pekerjaannya sebagai seorang anggota Zendan. Sementara Raka, anak leluhur Roka, menjadi salah satu jenderal di negara Singa Terbang yang bertugas dalam mempersiapkan berbagai persenjataan. Raka sangat ahli dalam menciptakan berbagai persenjataan modern, yang mana membuat prajurit Singa Terbang menjadi sangat berbahaya dan sulit untuk dikalahkan. Sementara itu, beberapa anggota Zendan yang dipimpin langsung oleh Auka mendapatkan tugas dari leluhur Roka untuk mengintai wilayah Jagratara. Sebelum serangan dimulai, anggota Zendan akan melakukan misinya untuk melakukan mata-mata, mencari informasi kekuatan Jagratara saat itu. Meskipun Gabon dan Roka yakin dengan kekuatan pasukan Singa Terbang saat ini bisa dengan mudah untuk menghancurkan kerajaan Jagratara, namun, Roka adalah sosok yang sangat hati-hati. Lagi pula, dia juga tidak ingin mengerahkan pasukan Singa Terbang hanya untuk melawan Talus. Dengarkan, mulailah berpencar. Carilah informasi sebanyak mungkin. Tetaplah berhati-hati dan jangan memaksakan diri. Kalian tahu bukan apa yang akan kalian lakukan jika tertangkap musuh? Siap. Kami sebagai anggota Zendan akan lebih memilih mati daripada menjadi tawanan. Bagus. Kerjakan tugas kalian. Kita berkumpul kembali di sini dalam waktu 6 jam. Segera pergi jika situasi mengancam. Dimengerti, Tuan Auka. Para anggota Zendan mulai menyebar untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Perang besar akan segera terjadi. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa Talus telah mendapatkan dukungan seorang manusia sakti yang bernama Datuk Baduya. Selain itu, Baduya juga memiliki 4 murid yang sangat kuat. Saat ini tidak diketahui ada di mana para murid Baduya. Yang pasti, semua murid Baduya telah berada di seluruh wilayah Jagratara. Mereka adalah Kanju, Gubeng, Cadik, dan Alius. Mereka semua juga manusia, tetapi sudah menjadi separuh siluman karena mempelajari sebuah ilmu terlarang yang diajarkan oleh Baduya. Secara individu, mereka sangat kuat. Kanju ahli dalam serangan api dalam jarak menengah. Gubeng ahli dalam serangan air, menguasai ilmu tombak tingkat tinggi. Cadik adalah spesialis serangan diam-diam dan ahli dalam membunuh. Serta Alius adalah seorang wanita yang memiliki kemampuan membidik sasaran dengan tepat. Bahkan hanya dengan melempar kerikil saja bisa membunuh seseorang dari jarak puluhan meter. Di suatu ruangan khusus di mana hanya ada Talus dan Baduya, kedua sosok ini sedang membahas sesuatu yang sepertinya sangat penting. Auka yang ahli dalam menyelinap mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan percakapan mereka. Baduya, aku sungguh beruntung kau datang kemari. Apakah kau membawa sesuatu barang bagus lagi untuk dilelang? Tanya Talus. Tidak. Aku kemari bukan ingin mengikuti lelang, tapi ada sesuatu benda yang aku inginkan. Tentu saja itu berkaitan dengan permasalahanmu itu, Talus. Benda apa yang kau inginkan, Baduya? Katakan saja, aku akan mendapatkannya untukmu. Barang ini mungkin akan sulit kau dapatkan, Talus. Maka dari itu, aku akan mendapatkannya sendiri. Barang apa itu, Baduya? Meskipun sulit, aku akan mengusahakan untuk mendapatkannya. Aku akan berusaha untuk mencarinya untukmu. Kita bukan orang luar. Perkembangan Jagratara ini juga karena kontribusi besarmu. Dan permasalahan yang kau maksud itu, apakah ada hubungannya dengan Gabon dan Roka? Tentu saja. Aku tahu Gabon dan Roka adalah bawahanmu dulunya. Tidak hanya itu, selain mereka berdua, ada 7 orang lain bukan? Mereka semuanya adalah sosok yang kuat.
yang mana bisa melampauimu suatu saat. Tapi kau menjebak mereka. Aku sudah mendengar kabar itu. Apa yang kau miliki dan capai saat ini karena kau mengorbankan mereka, bukan? Tidak perlu membahas masa lalu, Baduya. Kini aku tahu arah pembicaraanmu itu. Jangan-jangan yang kau cari adalah buku jiwa. Benar, buku jiwa adalah suatu benda yang sangat langka. Buku jiwa pernah dimiliki oleh Raja Kayo dan menghilang di pegunungan Nadi Iblis. Memiliki buku jiwa dan menjadi master dunia kecilnya memiliki manfaat yang luar biasa. Kedatanganku kemari kali ini untuk mendapatkan buku jiwa tersebut. Sekalipun kau menemukan buku tersebut, buku jiwa tidak bisa dengan mudah untuk kau dapatkan, Baduya. Hanya mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya. Saat itu, aku berusaha untuk memiliki buku tersebut. Tapi, aku yakin aku tidak bisa melakukannya. Buku jiwa bukan sesederhana yang kau pikirkan, Baduya. Aku tahu itu, Talus. Tapi Gabon dan Roka telah keluar dari buku jiwa. Kemungkinan besar salah satu dari mereka telah diakui oleh buku jiwa, sehingga mereka bisa keluar dari alam buku jiwa. Atau mungkin ada orang lain yang menjadi masternya. Kenapa aku baru terpikirkan hal itu? Benar juga, Gabon dan Roka tidak akan semudah itu keluar dari buku jiwa. Jika salah satu dari mereka yang menjadi masternya itu masuk akal. Lalu, apa rencanamu? Apakah kau ingin merebutnya dari mereka, Baduya? Ya, bisa dikatakan seperti itu, Talus. Tapi informasi tentang buku jiwa masih belum jelas. Tapi aku harus mendapatkannya. Baiklah, aku akan membantumu, Baduya. Aku hanya minta padamu untuk mengurus salah satu dari mereka, Gabon atau Roka. Aku mungkin bisa mengalahkan salah satunya, karena kami sama-sama memiliki jiwa merah tingkat 3 pada tahap puncak. Lalu, bagaimana rencanamu, Baduya? Tidak perlu mengambil tindakan, karena mereka akan datang sendiri kemari. Bahkan, mereka sudah mulai bergerak. Para tikus dari Zendan itu juga sudah bergerak, dan salah satu tikusnya sedang menguping pembicaraan kita. Di suatu atap bangunan, seseorang terkejut setelah mendengar ucapan Baduya. Sial, aku ketahuan. Aku harus segera pergi, batin Auka. Siapa di sana? Teriak Talus. Tidak perlu dikejar, Talus. Kenapa? Dia bisa merusak rencana kita. Zendan adalah organisasi yang sangat handal dalam mendapatkan informasi. Jika dibiarkan lolos, itu akan menjadi masalah untuk kita, Baduya. Tidak perlu khawatir. Murid-muridku pasti sudah mengurusnya. Di tempat lain, di mana para anggota Zendan lainnya beraksi. Di suatu tempat bangunan seperti kedai atau tempat penginapan. Seseorang masuk ke dalam bangunan tersebut. Enak sekali kalian bersantai di sini, ucap Cadik. Ada apa, Cadik? Ada 7 orang mencurigakan. Mereka sepertinya mata-mata. Guru sempat memberitahukan kepada kita bahwa akan ada seseorang mata-mata yang akan mengawasi wilayah ini. Mereka dari anggota apa ya? Kendan? Bukan. Sidan? Bukan. Apa ya? Mereka adalah anggota Zendan dari klan Zen, sangat mahir dalam mendapatkan informasi. Katanya mereka juga cukup kuat. Potong Alius membenarkan ucapan Cadik. Nah, itu dia apa yang dikatakan Alius. Kuat apanya? Mereka hanyalah sekelompok tikus. Bahkan 2 dari mereka sedang mengawasi kita. Ucap Kuping.
Sial, kita ketahuan. Ayo mundur. Kenapa kau malah mengatakannya, Gubeng? Aku menunggu yang lainnya kumpul, jadi kita bisa membereskannya sekaligus, sahut Alius. Sebuah anak panah spiritual dilepaskan Alius dan mengarah di antara kedua anggota Zendan yang berusaha kabur. Peganglah tanganku. Tidak, pergilah. Aku hanya akan memperlambatmu. Pergilah dan sampaikan kepada Tuan Aoka. Ah, sial. Cepatlah, pergi dari sini. Jika begitu, maafkan aku. Salah satu anggota Zendan langsung lari, meninggalkan rekannya yang terkena anak panah dan mengalami cedera yang serius. Tapi, mampukah dia lolos?